Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sesi ini, saya, Yosi, dan ditemani Dwina akan berbagi tips dan trik di produk Freshworks, yaitu Fresh Sales dan Fresh Sales Suite. Fresh Sales dan Fresh Sales Suite adalah aplikasi CRM berguna mengatur aktivitas penjualan dan pemasaran. Dengan aplikasi ini, tim sales dan tim marketing dapat bekerja lebih mudah karena data prospek, deal, update laporan yang bisa diakses dalam satu platform saja. Penasaran kan? Yuk tetap simak video kami, kerja efisien pakai CRM Deals Manager. Pada kali ini kita punya contoh profil persona yaitu Anna Bloom. Sebagai Sales dan Revenue Manager yang bertugas membuat laporan ke Chief Revenue Officer atau CRO dan bertanggung jawab untuk memastikan flow sales sesuai target revenue di operasional. Anna bekerja di salah satu perusahaan yang menyediakan produk dan layanan seperti peralatan kesehatan, produk farmasi atau medis, dan juga layanan health assessment atau medical examination. Anna punya beberapa tantangan, seperti kesulitan mengelola data yang terpusat, memonitor pipeline yang akurat, dan platform yang kurang fleksibel digunakan. Yuk kita tonton penggunaan fitur Fresh Sales atau Fresh Sales Suite di video berikut. Pada salah satu contoh penggunaan Fresh Sales atau Fresh Sales Suite kali ini, kita bertemu dengan persona bernama Anna Bloom. Jadi, Anna Bloom ini memakai fitur-fitur yang ada di Fresh Sales maupun Fresh Sales Suite, seperti Contact Lifecycle Stages, Customizing Pipeline, Adding Deals, Product, dan juga Quotation. Fitur pertama yang akan kita bahas adalah Contact Lifecycle Stages. Contact Lifecycle Stages merupakan salah satu aspek penting di dalam pipeline management, di mana Contact Lifecycle Stages itu dari Anna sebagai user di Fresh Sales Suite bisa membuat mapping kontak prospek yang akan masuk ke kualifikasi seperti apa. Caranya kita ke admin setting, lalu kita bisa ketik Contact Lifecycle Stages dan bisa klik di sini. Di sini terlihat sudah ada 3 active stages yang menjadi default di Fresh Sales Suite atau di Fresh Sales. Anna atau user Fresh Sales atau Fresh Sales Suite bisa membuat Contact Lifecycle Stages sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini yang pertama adalah Stage Prospect, yaitu tahap pertama ketika ada contact leads yang masuk. Di dalam prospect stage ini terdapat masing-masing status. Yang pertama adalah new atau baru, yang kedua adalah contacted atau sudah pernah dicoba dihubungi, kemudian di status ketiga ada interested atau kontak tersebut sudah tertarik dan ready ke tahap selanjutnya, atau status unqualified atau kontak tidak tertarik atau tidak bisa diproses selanjutnya. Untuk active stage kedua ada sales qualified lead. Jadi untuk tahap kedua ini kontak atau calon customer sudah menuju ke tahap selanjutnya. Nah, untuk statusnya yang pertama ada qualified atau sudah terkualifikasi, yang kedua ada negotiation atau sedang tahap negosiasi, dan yang ketiga ada status lost, di mana kontak tersebut batal atau gagal untuk melanjutkan project sales. Untuk stage yang ketiga yaitu customer, di mana tahap ini sudah mencapai tahap akhir. Di statusnya ada warm atau sudah resmi menjadi pelanggan berbayar, atau juga statusnya churn, di mana project deals itu sudah batal atau gagal. Di dalam Contact Lifecycle Stages sendiri ada rules atau aturan yang bisa diatur secara otomatis. Misalkan yang pertama, ketika deal itu sudah ditambahkan, maka contact stage itu bisa diubah secara otomatis, baik itu menjadi prospect, self-qualified lead, atau menjadi customer.
Dan untuk rules yang kedua, apabila deal sudah won atau menang, maka contact stage itu bisa diatur secara otomatis sebagai customer. Nah, apabila Ana sebagai user dari Freshsales Suite atau Freshsales ingin membuat lifecycle stage yang baru, bisa klik di Add Lifecycle Stage. Nah, di sini bisa diatur namanya untuk lifecycle stage namanya dan statusnya juga. Dan jangan lupa diketik save. Semisal ingin memakai template yang sudah ada juga bisa, dan bisa juga di custom sesuai kebutuhan. Nah, untuk melihat contact lifecycle stages, Ana sebagai user Freshsales atau Freshsales Suite bisa pergi ke Contacts, Add Account, lalu ke Contact. Nah, dan di sini saya sudah membuat satu contoh kontak bernama Clarissa Adeline dari Coldwalls Company. Dan lifecycle stage-nya akan terlihat di sini, bahwa Clarissa Adeline sudah menjadi Sales Qualified Lead dengan statusnya itu Qualified. Untuk fitur kedua yang akan kita bahas adalah Pipeline. Jadi, Pipeline itu biasanya dipakai oleh user di Freshsales Suite untuk membuat flow dari project sales itu seperti apa. Caranya, kita pergi ke admin setting, lalu kita bisa klik Pipelines, dan sudah terlihat. Berikut adalah contoh-contoh dari default pipeline dan custom pipeline. Kita bisa membuat custom pipeline sampai dengan 10 pipeline. Di sini, Ana sudah membuat custom pipeline, yaitu hospital pipeline, di mana pipeline tersebut memiliki deal stages seperti new, discussion, showcase, negotiation atau follow up, sign contract, dan won atau lost. Dan di dalam deal stage tersebut bisa diatur probability stage atau kemungkinannya. Misalkan, jika stage deal itu baru, maka probabilitas atau kemungkinannya adalah 15%. Kemudian, jika deal itu sudah masuk ke tahap diskusi, maka probabilitasnya mencapai 20%. Dan apabila deal stage-nya sudah mencapai showcase, di mana produk-produk yang ditawarkan oleh company Health Groups Indonesia dari tempat Ana bekerja, yang ditunjukkan kepada calon customer. Dalam kaitannya, kali ini kita membahas customernya adalah Clarissa Adeline ya, dari Coldwalls, itu maka probability atau kemungkinannya sudah 50%. Masuk ke tahap negotiation atau follow up di deal stage-nya, probability-nya maka 70%. Masuk ke dalam sign kontrak atau menandatangani kontrak perjanjian atau pembelian, maka probability-nya 90%. Dan untuk closing stage-nya, apabila won atau sudah berhasil, maka probability-nya 100%, dan apabila lost, maka probability atau kemungkinannya 0%. Nah, juga bisa diatur, setiap dari deal stage-nya itu menunjukkan rangkuman dari summary tertentu, atau misalkan deals itu bisa tidak lagi relevan selama sekian hari. Dan kira-kira nanti untuk pipeline-nya akan ditampilkan seperti ini. Ada new, discussion, showcase, negotiation, atau follow up, dan juga sign contract. Semisal dari user Freshsales maupun Freshsales Suite ingin membuat pipeline yang baru seperti Ana sudah buat tentang hospital pipeline, bisa create pipeline. Nah, di sini bisa diatur ya untuk nama pipeline-nya, deal stage atau tahap deals-nya, probability atau kemungkinan, lalu rangkuman dari deal stage-nya seperti apa, dan deals-nya bisa tidak lagi relevan sekian hari. Sekarang kita masuk ke dalam fitur ketiga,
yaitu adding deals. Di sini, Ana yang menggunakan Vercels atau Vercel Suite bisa menginput deals di dalam platform dan bisa memonitor deals di dalam operasional. Salah satu contoh yang telah dibuat yaitu deals dari penjualan stetoskop untuk Gold Walls Hospital. Di sini terlihat untuk related contact-nya adalah Clarissa Adeline dari Gold Walls Company dan sales owner-nya adalah Anna Bloom. Untuk deal value-nya atau nominal penjualannya sekitar 2 juta. Nah, cara membuat deals yang baru adalah dengan klik Add Deal. Lalu di sini kita bisa pilih currency atau mata uangnya, baik itu berbentuk Indonesian rupiah atau berbentuk US dollar. Dengan deal value-nya bisa kita tentukan juga. Misalkan di sini saya mau membuat namanya Gold Walls Hospital untuk penjualan wheelchair atau kursi roda. Nah, di sini default pipeline-nya bisa kita pakai hospital pipeline atau pipeline yang sudah kita pilih. Ya sudah kita buat di fitur customizing pipeline sebelumnya. Misalkan jumlah penjualannya itu sekitar 10 juta. Dan saya mau taruh deal stage-nya itu di new, karena penjualan ini baru masuk. Related contact-nya kita bisa masukkan Clarissa Adeline dari Gold Walls. Dan nama sales-nya bisa kita tulis Anna Bloom. Karena di sini Anna bertanggung jawab sebagai sales PIC dari penjualan kursi roda ke Gold Walls Hospital. Dan jangan lupa di save. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk deals-nya sudah masuk. Dan apabila Ana atau user di Vercels atau Vercel Suite bisa melihat di bagian deals management lalu ke deals sudah masuk contoh deals yang sudah kita input, yaitu penjualan Gold Walls Hospital wheelchair atau Gold Walls Hospital stethoscope. Dan dari user Vercels atau Vercel Suite bisa mengakses apakah itu akan view-nya itu via Kanban seperti ini atau bisa juga seperti bentuknya list. Masih di dalam fitur deals, pastikan user sudah menginput deals sesuai dengan detail yang tertera. Di sini kita masih lihat kalau deals-nya itu masih keterangannya no products ya. Kita bisa tambahkan products-nya itu di edit all fields. Lalu kita ke add products to deal. Nah, di sini kita bisa klik yaitu wheelchair. Dan di sini unit price-nya bisa kita sesuaikan. Tadi untuk wheelchair-nya itu dengan nominal 10 juta ya. Oke, dan kita bisa klik save. Dan sudah kelihatan untuk penjualannya adalah wheelchair. Dan pastikan juga untuk company-nya sudah terlihat. Di sini kita bisa klik lagi untuk cek. Nah, account name-nya di sini kita bisa kliknya Gold Walls Company. Oke, nah sudah terlihat ya contohnya ya di sini untuk Gold Walls
wheelchair dengan penjualan kursi roda sejumlah 10 juta. Jika kita see all details, maka terlihat bahwa produknya adalah kursi roda berjumlah 1. Fitur keempat yang akan kita bahas adalah products. Di sini sudah terlihat kalau Anna sebagai user vessels atau vessel suit sudah menginput produk yang dijual atau di-provide oleh company dari tempat Anna bekerja. Misalkan yang pertama adalah wheelchair atau kursi roda. Di sini terlihat ya untuk nominal harga dari barangnya itu adalah 10 juta dan kategorinya itu hospital service dan products. Untuk ownernya adalah Anna Bloom. Semisal dari user vessels atau vessel suit ingin mengedit harga dari barang tersebut, bisa klik edit or add or edit prices di sini. Dan bisa dimasukkan untuk nominalnya. Kemudian, semisal user vessels atau vessel suit ingin input produk yang baru, bisa klik di add product, masukkan nama barangnya, kategorinya juga bisa dimasukkan sesuai yang sudah dibuat, SKU number atau nomor barang yang akan diinput, owner, volatile, dan pricing. Dan apabila dari user vessels atau vessel suit ingin meng-custom kategori di sini ya, bisa ke setting, terus customize product fields, lalu kita bisa pilih ke bagian kategori, add atau edit choices, dan di sini bisa ditambahkan untuk choicesnya akan masuk ke kategori apa. Nah, contoh lainnya tadi kita lihat ya, kalau di bagian products, di sini Anna juga sudah memasukkan stetoskop dengan harga 2 juta. Dan kita bisa cek lagi ke deals kalau Anna bisa memasukkan produk ke dalam deals. Dan di sini kita pilih kategorinya hospital service dan products. Lalu di sini kita pilih stetoskop. Dan sudah dipastikan ya, ini untuk unit price-nya jumlah dari harga produknya, setup fee itu apabila ada biaya tambahan untuk setup, billing cycle-nya juga bisa diatur, apakah itu nanti akan per bulan, per tahun, quarterly, quantity atau jumlah dari produknya. Apabila ada diskon juga bisa diinput dan total price nanti bisa terlihat di sini. Dan sudah terlihat untuk produknya masuk ke dalam sini. Nah, kita sekarang masuk ke fitur yang terakhir atau fitur kelima, di mana biasanya Anna sebagai sales manager membutuhkan quotation atau penawaran yang akan diberikan kepada customer. Di sini kita bisa add ke admin setting, lalu kita bisa ketik CPQ. Nah, di sini kita bisa pilih dokumen templates. Salah satu contoh template quotation yang sudah dibuat oleh Anna adalah hospital quotation template. Nah, berikut contoh dari quotation template yang sudah dibuat Anna. Di atasnya terdapat kop surat atau company di mana Anna bekerja. Dan quotation-nya juga bisa diatur untuk kolom-kolom yang akan dimasukkan. Misalkan quotation-nya akan berlaku sekian
hari atau tanggal, terus nomor quotation-nya, lalu dibuat oleh siapa. Nah, ini berikut adalah salah satu contoh elemen dari quotation yang sudah diatur. Misalkan di dalam quotation tersebut ada jenis produk atau service. Ada juga terms atau syarat dari kontrak quotation atau perjanjiannya. Lalu ada kolom untuk tanda tangan. Nah, untuk outline-nya kira-kira bisa dilihat seperti ini. Dan dari user bisa mengatur sendiri bagaimana untuk meng-customize elemen yang ada di dalam quotation. Formatnya juga bisa diatur. Misalkan format currency-nya ingin ditulis seperti apa. Tanggal due-nya juga bisa diatur formatnya seperti apa. Semisal salah satu quotation sudah berhasil dibuat, di sini kita bisa pilih ke documents. Nah, di sini kita bisa add document, lalu kita bisa pilih misalkan untuk penjualan stetoskop, atau misalkan kita buatnya penjualan wheelchair atau kursi roda kepada customer. Dan dokumen template-nya bisa kita pilih yang tadi, hospital quotation template. Deal-nya bisa kita masukin yaitu wheelchair. Dan untuk account-nya sudah terlihat milik company Gold Walls dengan primary contact-nya adalah Clarissa Adeline. Dan jangan lupa di save. Nah, kira-kira penampilan dari quotation yang akan dikirimkan ke calon customer seperti ini. Jangan lupa di sini kita masukkan juga add atau edit products-nya, yaitu kita bisa pilih produk dan kategori hospital service atau produk. Kita bisa pilih wheelchair karena ini penjualan kursi roda. Pastikan nama, harga, dan detail-detailnya sudah benar. Dan kita bisa klik save. Ini terlihat ya, untuk produknya sudah tercantum, terms and conditions juga sudah ada. Dan di sini kita bisa lihat untuk penandatanganannya. Di sini ownernya milik Anna Bloom dari Health Troops Indonesia sebagai user di Freshsales atau Freshsales Suite, dan untuk calon customernya adalah Clarissa Adeline dari Gold Walls. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa klik preview di sini. Dan jangan lupa pastikan ini sudah diisi. Misalkan saya ingin quotation-nya itu valid sampai dengan 31 Oktober. Dan kemudian bisa dikirim send via Dropbox sign untuk ditandatangani oleh sales, yaitu Anna Bloom, atau tim dari Gold Walls yaitu Clarissa Adeline, dan bisa di-next. Nah, di sini bisa kita klik ya, misalkan untuk subjeknya yaitu quotation penjualan wheelchair. Dan kita bisa klik review and send.
Nah, berikut tampilan dari quotation yang akan dikirimkan. Sini bisa kita pastikan lagi ya untuk tanda tangan Ana sebagai tim sales di sini, dan untuk Clarissa Adelan dari Coldwell Hospital di sini bisa kita geser juga. Bisa kita tambahkan full name-nya di sini, yaitu Anna Bloom. Dan di sini juga bisa kita taruh untuk Clarissa Adelan. Bisa kita taruh juga untuk company-nya di sini kalau Anna Bloom itu bekerja di Health Trust Indonesia. Dan bisa kita atur juga kalau Clarissa Adelan di sini bekerja di Gold Wolves Company. Dan kita bisa klik send for signature. Nah, nantinya quotation ini akan dikirimkan di email. Sehingga baik dari Anna Bloom ataupun dari Clarissa Adelan bisa langsung menandatangani via email. Nah, di dalam fitur pembuatan quotation yang ada di Freshsales maupun Freshsales Suite, ketika quotation tersebut sudah berhasil di-send via Dropbox Sign, dari di sini posisinya user sales adalah Anna Bloom, dan dari pihak calon customer yaitu dari pihak Goldwolves adalah Clarissa Adelan. Nantinya baik dari sisi Anna maupun sisi Clarissa dapat menandatangani untuk quotation-nya via Dropbox, masuk ke dalam inbox. Ketika sudah berhasil ditandatangani, maka bisa dilihat dari view activity di sini, dan sudah terlihat bahwa dokumen sudah ditandatangani oleh Anna Bloom. Dan jika kita lihat signing statusnya, nanti bisa diproses untuk penandatanganan kedua, yaitu oleh Clarissa Adelan dari Coldwell. Nah, semisal nanti sudah menandatangani, maka dari sini sudah terlihat untuk tanda tangannya bahwa Anna Bloom sudah menandatangani quotation tersebut. Nanti once dari pihak Clarissa sudah menandatangani, bisa langsung di save PDF to files dan bisa langsung dinamai. Profil personal lainnya adalah Nadia Hamka sebagai sales manager yang tugasnya buat laporan ke Chief Sales Officer dan bertanggung jawab meningkatkan pendapatan perusahaan dengan jasa pernikahan. Nadia mempunyai beberapa tantangan seperti manajemen penjualan yang belum terstruktur, pencatatan yang belum efektif, dan proses penawaran dan tanda tangan masih manual. Kita simak video penjelasan bagaimana Freshsales dan Freshsales Suite bisa mengatasi tantangan Nadia berikut ini. Di skenario ini Nadia menggunakan modul Deals Management, kemudian ke bagian menu Deals. Untuk Deals, melakukan penambahan Deals bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa menekan di bagian atau klik di bagian Add Deals untuk menambahkan deals secara satu persatu. Atau yang kedua, menekan ataupun klik di bagian menu Import Deals. Import Deals bisa membantu menambahkan deals yang jumlahnya lebih dari satu ataupun massal yang data rekapnya ada di bagian file dari CSV ataupun Excel sheet. Untuk di bagian import deals, kita harus mengikuti sampel CSV yang sudah ditetapkan agar data yang kita upload bisa sesuai dan tersimpan rapi di dalam sistem CRM. Sebelumnya, Nadia sudah melakukan rekap data di bagian Google Sheet, kemudian ia download sebagai CSV, kemudian ia upload kembali di bagian CRM.
Kemudian kita bisa menentukan ataupun memilih di bagian import options. Karena ini adalah data baru, kita memilih create new deals. Kemudian tentukan sales owner, karena ini adalah milik Nadia, kita tentukan Nadia Hamka. Kemudian klik di bagian next. Bisa dicek kembali datanya apakah sudah sesuai dengan bidang ataupun field yang tersedia di CRM. Kemudian klik import dan menunggu hasil status data upload. Sudah terlihat bahwasannya data yang kita ataupun deals yang kita upload sudah sukses ataupun completed. Kemudian kita kembali ke bagian menu deals. Untuk menu deals ada bagian view, kita bisa memilih sesuai dengan preferensi ataupun kenyamanan teman-teman. Ada dalam bentuk kanban, bergulir ke bawah ataupun dalam bentuk tabel yang datanya biasanya geser ke samping. Kemudian ada beberapa filter yang teman-teman bisa tetapkan sendiri. Untuk di bagian pipeline, kita juga bisa melakukan customisasi. Di bagian setup your sales pipeline, kemudian bisa klik di bagian create pipeline, kemudian tentukan penamaan pipeline tersebut. Kemudian ada penentuan kapan deals tersebut atau di fase mana deals tersebut akan kita anggap akan close ataupun mendekati hasil target yang kita ingin capai. Kemudian ada bagian deals route after, akan berfungsi menyaring informasi data yang tersimpan di CRM jika dari rentang waktu yang kita tetapkan itu sudah melebihi waktu ekspektasi kita. Misalnya 30 hari, mungkin dari awal kita bertemu dengan klien sampai dengan estimasi deal tersebut akan kita close. Jika melebihi dari 30 hari, maka sistem akan menandakan otomatis sebagai deals route. Kemudian di bagian deal stage bisa ditentukan masing-masing, kemudian juga di bagian probabilitas stage-nya. Kemudian klik save. Sebelumnya Nadia sudah melakukan custom pipeline yang berjudul wedding pipeline. Seperti ini contohnya. Jadi ada bagian deal stage berupa schedule and appointment, venue inspected, document prepared, transaction completed, dan loss. Kemudian di bagian produk, Nadia juga sudah menambahkan produk paket yang tersedia sesuai dengan data rekap yang sudah ia upload dari premium wedding package sampai dengan starter pre-wedding.
Nah, itu tadi penjelasan kita tentang fitur-fitur CRM di Freshworks dan Freshworks Suite. Kami mau berbagi cerita seru juga nih tentang komunitas Freshworks. Buat teman-teman yang mungkin sudah merasakan dampak positif dan juga berminat berbagi kisah suksesnya, boleh banget kabarin ke kami ya, ada benefit menarik yang menanti kamu. Mungkin di antara teman-teman yang nonton ada yang sudah menggunakan produk Freshworks atau mungkin belum, jadi bisa tertarik lebih lanjut dan ingin tahu para pelanggan Freshworks di Indonesia yang sudah merasakan dampaknya. Yuk, sama-sama kita lihat siapa aja pelanggan tersebut. Ini dia beberapa pelanggan top brands kami yang sudah berbagi kisah suksesnya, diantaranya ada Finaxel, 1000, Eagle Brand atau Caplang, Video, Dekoruma, Aino, Protelindo, Sampurna Kayu, Top Remit, Altera, Carry Express via ID, dan masih banyak lagi. Pastikan brand atau bisnis kamu menjadi bagian dari komunitas ini di waktu mendatang ya. Tidak terasa sesi ini sudah selesai. Jangan khawatir, teman-teman bisa tetap berkomunikasi dengan kami atau tim WeFab. Caranya cukup kirim pertanyaan atau mungkin kendala yang teman-teman hadapi melalui channel email. Yang pertama ada local support, bisa dalam bahasa Indonesia, ke support@freshworks.weaver.com dengan waktu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat, tidak termasuk libur nasional. Dan juga ada global support yang sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Bisa ke support@freshsales.io untuk Freshsales dan CRM-support@freshworks.com untuk Freshsales Suite dengan rentang waktu Senin sampai Minggu 24 jam. Gimana menurut teman-teman sesi video ini? Semoga membantu ya. Kalau kurang puas atau mungkin ada saran lainnya untuk membahas fitur lain di video mendatang, silakan kabari kami kembali. See you!